Apa kabar? Hai everyone, teman-teman. Senang sekali ini berkesempatan untuk sharing di sini. Hari ini sebenarnya saya ingin mengangkat satu topik tentang praktek Buddha Dharma sehari-hari. Nah, where do we start? Kalau kita ingin praktek, ini kan pertanyaan yang sering ditanya ya. Kita tuh sehari-hari itu gimana sih? How do we practice sehari-hari? Nah, mulainya di mana? Mulainya ya di sini dan sekarang. Mulainya dengan semua, dengan diri kita sekarang apa adanya. Dengan semua kelebihan dan kekurangan. Dengan yang putih dan yang hitam. Dengan semua kelebihan apapun yang kita miliki, pasti kita banyak. Jadi, awalnya itu selalu penting sekali kita ini memiliki kejujuran total ke diri kita sendiri. Kita tahu hidup itu tidak mudah, jadi manusia itu selalu banyak tantangan. Kita selalu bertemu dengan kondisi-kondisi yang tidak selalu mendukung. Kita tahu bahwa duka itu bagian dari hidup kita. It is part of life. Jadi jangan heran kalau kita ini merasa gundah, merasa bingung, merasa gugup, merasa insecure, merasa gelisah ya. Memang seperti itu kehidupan sebagai manusia dan pikiran yang tidak terlatih pasti seperti itu. Tapi kita mulainya ya memang di situ. We start where we are. Karena kita ini sering tuh ingin tampil sempurna, ingin kelihatan keren, dan kita itu tidak biasa untuk vulnerable. Kita tidak biasa menjadi jujur apa adanya. Kita tuh selalu ingin tampil sempurna sehingga kita mengenakan topeng yang berlapis-lapis selama bertahun-tahun untuk selalu tampil indah, tampil sempurna. Jadi kalau kita lihat ya di social media, di Facebook, di Instagram, dan yang lainnya ya, semuanya itu nggak selalu jujur. Dan kalau kita jujur ya, saya ingin nanya nih, setelah kita buka Instagram atau buka Facebook, kita tambah bahagia apa kita tambah stres? Apa kita mikir, kok kayaknya semua itu di situ hidupnya enak semua, kok saya enggak? Sehingga, betapa pentingnya kita ini mulai dengan kejujuran dengan diri kita sendiri. Saya masih sangat ingat Bhante Cakra dulu selalu mengatakan proses praktek dhamma dimulai dengan 3 hal. Jujur, tahu diri, apa adanya. Ya, ini yang Bhante selalu bilang. Dan itu masih sangat nempel, itu dulu mungkin tahun 1999 atau tahun 2000, many years ago. Jadi kita nggak bisa, memang proses unmasking ya, proses melepas topeng itu memang juga butuh keberanian, butuh kasih sayang yang besar. Dan kita itu ada keberanian untuk vulnerable, untuk menunjukkan kelemahan kita, untuk apa adanya dengan kekurangan-kekurangan kita. Karena itulah, disitulah proses koreksi diri atau proses transformasi sebetulnya. Itu bisa mulai terjadi ketika kita sudah berani mengakui bahwa oke, saya ini memang orang sakit. Saya ini memang punya kekurangan. Saya ini masih banyak PR. Dimulai jadi praktik spiritual itu selalu dimulai with an act of humility ya. Itu adalah suatu tindakan kerendahan hati. Dan it's okay sebetulnya. Kita tuh kadang-kadang merasa uncomfortable, merasa tidak nyaman untuk bertemu dengan our shadows, untuk bertemu dengan bayangan-bayangan kita sendiri. Ini yang psikolog, ayah dari semua psikolog, Sigmund Freud, muridnya itu Gustav Sigmund Freud, muridnya itu mengatakan kita nanti perlu befriending our shadows.
bersahabat dengan bayangan-bayangan kita. Ya. Artinya apa? Kita ini berani merangkul kilesa-kilesa kita juga. Kita berani untuk mengakui bahwa kita ini punya kekurangan-kekurangan, punya kilesa-kilesa. Berani mengakui bahwa kita tuh nggak sempurna. Dan sebenarnya it's okay. Kita itu proses koreksi diri itu dimulai, dikatakan perumpamannya seperti seorang pasien dan dokternya. Dan ada suster juga. Jadi kita ini adalah pasien yang mengakui bahwa oke, saya ada penyakit. Kita ke dokter mengandalkan dokter. Karena kita tahu dokter ini punya keahlian, dia tahu bisa mendiagnosis penyakit kita apa. Dan kita bisa dikasih tahu sebabnya atau sumbernya dari mana. Kita juga bisa dikasih tahu bahwa kita bisa sembuh. Dan yang terakhir, ini loh obatnya yang harus kita minum. Nah ini sama halnya dengan Buddha Dharma. Kita tuh mengakui, kita tuh bagaikan seorang pasien. Buddha adalah tabib agung, adalah dokter yang mengenal segalanya. Dan lalu Buddha itu mendiagnosis kita ini mengalami yang namanya dukkha. Dukkha itu artinya hidup yang serba tidak memuaskan, hidup yang serba tidak pas. Lalu Buddha memberi kita obatnya yang namanya Dharma. Cuman lalu sekarang it's up to you, it's up to us. Kita mau menjalankan, memraktekkan, mau minum obatnya apa enggak. Kita jangan jadi tukang obat, hanya tahu obatnya itu apa, kegunaannya apa, diminum sehari berapa kali, tapi kita nggak minum obatnya, itu nggak akan menyembuhkan. Obat harus diminum, Dharma harus dipraktikkan, baru proses penyembuhan itu bisa terjadi. Kita semua ini sebenarnya berada dalam proses healing. Spiritual, jalan spiritual adalah tentang healing. Kita tuh semua sakit. Dan kita butuh kerendahan hati untuk ngaku bahwa oke, saya ini punya kekurangan. Lalu kita minum obatnya dan pelan-pelan kita bisa sembuh. Kita bisa mencapai potensi tertinggi kita, yaitu kebuddhaan. Nah, kita ini nggak mentok di sini loh, saudara-saudara. Kita tuh nggak harus hidup begini terus-menerus. Serba tidak puas, selalu gelisah, selalu gundah. Justru Buddha bilang, ini loh ada alternatifnya. Kita tuh, you don't have to suffer all the time. Nah, ada Dharma. Betapa beruntungnya kita bertemu dengan tradisi ini. Jadi sekarang kita ada kesempatan ini untuk membebaskan diri, dan lebih dari itu lagi membebaskan orang lain dengan tekad yang kita mengikutsertakan makhluk lain dan orang lain. Kita akan benar-benar mau bertekad supaya kita lebih sadar, lebih awake, lebih melek, lebih budi. Sejauh mana kita ini melek, sejauh mana kita ini waspada dan awas dan samadhi, sejauh itu juga kita bisa berguna buat sesama. So, proses ini adalah sesuatu yang kita semua harus lakukan. Dan proses itu biasanya dimulai dengan menyadari dukkha. Kita menyadari bahwa life is so difficult, hidup ini susah, hidup itu berat. Dan kita semua tahu hidup ini seperti apa. Kita semua tahu walaupun kita berusaha begitu keras ya, kita tahu kita tetap gundah. Kita sering merasa gundah, sering merasa kehilangan arah, marah, nggak tahu tujuan hidup itu apa. Nah, jadi langkah awalnya yang Buddha mengatakan hidup itu sifatnya dukkha. Dukkha itu apa sih sebenarnya? Dukkha is life. Hidup kita ini sekarang. Ya. Beberapa fakta tentang kenyataan hidup adalah misalnya, kita ini pain is a part of life. Ya. Dan hidup itu selalu sifatnya itu tidak dapat diandalkan. Ini yang istilah anicca ya. Anicca itu artinya hidup itu selalu
berubah, tidak dapat diandalkan, dan tidak pasti. Maka itu jangan heran kalau hidup kita ini, kita merasa bingung dan merasa babak belur, merasa banting tulang itu nggak kemana-mana. Of course, ya, dengan cara berpikir kita seperti sekarang ini, di mana yang kita tahu tuh hanya mengejar keinginan dan menolak hal-hal yang kita merasa membuat kita menderita. Ini loh sebenarnya yang membuat kita selalu gundah. So, jadi seringkali justru kita mengalami tantangan hidup itu bisa menjadi pelajaran yang luar biasa. Kalau bagi saya sendiri, juga saya mengalami tantangan hidup beberapa kali yang berat. Misalnya waktu tahun 98, dulu saya kecelakaan naik motor dan patah kaki banyak, dan itu juga suatu pengalaman yang mengerikan, cuman juga menggugah juga. Karena saya belajar banyak sekali. Dan seringkali kita harus kena batunya dulu, baru kita mulai sadar. Nah kita nih, langkah awalnya sadar dulu, ini loh hidup tuh memang seperti ini. Nah dari situ, bisa timbul tekad untuk mengentaskan diri dari keadaan yang serba tidak memuaskan. Ini yang namanya nekama, ya, atau bahasa Inggrisnya renunciation, dilambangkan dengan sebuah bunga teratai. Bunga teratai itu dikatakan tumbuhnya justru bunga teratai yang paling indah, yang warnanya indah dan semerbak, dan yang ukurannya besar itu justru di bawahnya tuh yang paling kotor. Di kolam yang paling kotor justru teratainya paling indah. Nah semua Buddha kalau kita lihat, ini memang metafora yang sangat indah atau perumpamaan yang sangat indah. Kenapa para Buddha tuh semua duduk di atas bunga teratai? Bunga teratai itu lambang dari mulainya perjalanan spiritual dengan duka. Semua Buddha, semua Bodhisattva mulanya seperti kita. Buddha dulu juga pernah ngalamin persis seperti yang kita alami sekarang. Mengalami duka, ketidakpuasan, kekecewaan, dan sebagainya. Nah kita ini menggerakkan, kalau kita ini ngambil perumpamaan satu lagi ya. Kalau kita ini mau menggerakkan keledai, itu ada dua cara. Cara pertama itu biasanya saya dulu pernah lihat dikasih tongkat, di depannya dikasih sayuran yang segar, misalnya dikasih lettuce atau dikasih wortel gitu yang segar, supaya si keledai ini mau maju. Ya. Cara yang kedua, kalau dia nggak mau, dia lama-lama ngerti ini hanya tipu-tipuan, hanya di depan dia untuk diiming-imingi, cuman dia nggak bisa dapat itu. Dia bisa maju kalau dia apain? Dipecut. Maka itu kita nih praktek dhamma. Kenapa? Because it hurts. Because life hurts. Kita tahu bahwa kita udah coba segala macam cara untuk bahagia. Mulai dengan mencari pasangan hidup yang sempurna, mencari uang sebanyak-banyaknya, mempercantik diri, mungkin sampai operasi bedah plastik, terus kita nyari kerjaan yang paling sempurna supaya kita merasa terpenuhi, cuman tetap kita lari di tempat. Kita masuk ke dalam suatu pola di mana kita tuh merasa suatu saat kita akan merasa this is enough. Enough is enough, udah cukup. Saya udah capek hidup ini. Nah, kalau kita udah merasakan seperti hidup ini kok tidak memuaskan, nah ini menimbulkan pertanyaan. Jadi saya harus apa nih sekarang? Kalau udah coba segala macam cara saya tetap nggak puas, what am I supposed to do? Nah ini, justru ini permulaan dari praktek dhamma itu justru menyadari hidup yang biasa ini nggak kemana-mana, ini jalan buntu. Buddha ini mengatakan kita mau mengejar kenikmatan indrawi, mau makanan yang paling enak, maunya hanya dengar yang indah-indah, mau yang lihat hanya pemuasan indrawi, ini nggak kemana-mana, jalan buntu. Satunya lagi, kalau kita menyiksa diri, bukan hanya menyiksa diri kayak orang di India sekarang, di badan dipecut-pecutin, dipukulin, disilet, atau misalnya tidur di atas pohon selama, atau kepala dikubur di tanah, itu sampai sekarang pun masih ada. Tapi zaman sekarang bentuknya lain. Menghukum diri sendiri, menjelekkan diri sendiri, mengkritik diri sendiri, itu tidak akan menolong.
Jadi kita mulai dengan apa? Di sini dan sekarang, dengan segala kekurangan kita sekarang bisa berani mengakui bahwa oke, saya nggak sempurna. Cuman saya mau ini keluar dari keadaan seperti yang serba tidak memuaskan. Tapi di sini pun ini nggak cukup. Kalau kita lihat, welas asih itu munculnya dari mana? Batik Kahan mengatakan no mud, no lotus, nggak ada lumpur, nggak ada bunga teratai. Justru penderitaan ini, duka, memunculkan kasih sayang, kepedulian. Karena apa? Kita bisa berempati. Ketika kita merasa penderitaan, merasa kesedihan, kita tahu kita tidak sendirian. Justru di situ muncul welas asih, muncul kepedulian, muncul kasih sayang. Dalam praktek dhamma kita malah sekarang di level yang lebih tinggi. Karena di situ kita praktek dhamma bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi kita memikirkan orang-orang di sekeliling kita, ibu kita, ayah kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita. Nah di situ muncul tekad yang dikatakan bodhicitta atau metta, karuna, brahma wihara. And then pelan-pelan kita menjalankan yang namanya sambara marga, mengumpulkan kebajikan. Kita supaya bisa praktek dhamma, ini sangat penting kita mengumpulkan energi kebajikan. Maka itu betapa pentingnya kita ini menjalankan hidup yang landasannya kebajikan. Ini loh kunci dari kebahagiaan. Ini loh kunci dari mengambil intisari dari hidup. Adalah ketika kita ini benar-benar menyadari bahwa kita semua ini sama. Semua orang itu seperti kita. Kadang nangis, kadang ketawa, pingin bahagia, pingin sekali penderitaannya berkurang. Nah dengan hati yang terbuka lebar, dengan kepedulian, sekarang kita melakukan kebajikan, dan hidup yang bajik adalah hidup yang paling bermanfaat, yang berguna, yang akan membawa kita pada suatu tingkat kebahagiaan yang sangat beda. Kebahagiaan di mana bukan kita ngambil dari dunia, tapi kita memberi ke siapapun yang ada. Dan ketika kita menoleh ke belakang, saat kita sudah dalam kehidupan kita, nggak ada penyesalan. Karena apa? You know you've done your best. Kita sudah berusaha sebaik mungkin. Ini, hidup tuh tetap nggak sempurna. Tapi hidup seperti ini, hidup yang sangat berguna. Dan kita tahu di lubuk hati kita yang paling dalam, kita ingin menjadi manusia yang sangat berguna. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi.